Halo teman-teman semua. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang intranet dan extranet dari infrastruktur digital bisnis. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah digital bisnis di kelas ABSP 5A. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya, teman-teman pasti bertanya, apa sih intranet dan extranet itu? Menurut ahli Chavez dan Chadwick tahun 2016, digital marketing is the application of the internet and related digital technologies in conjunction with traditional communication to achieve marketing objectives. Artinya, digital marketing merupakan aplikasi dari internet dan berhubungan dengan teknologi digital di mana di dalamnya berhubungan dengan komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran. Hal tersebut dapat dicapai untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsumen seperti profil, perilaku, nilai, dan tingkat loyalitas konsumen. Lalu, mengapa infrastruktur digital penting? Infrastruktur digital penting karena menjadi fondasi utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, dan operasi bisnis berbasis teknologi. Infrastruktur ini memungkinkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia berjalan tanpa perlu interaksi fisik, terutama ketika terjadi COVID-19, di mana hal ini memaksa aktivitas bergeser ke daring. Indonesia sendiri dengan geografis yang luas dan beragam membutuhkan infrastruktur digital untuk pemerataan akses teknologi hingga ke pelosok daerah. Adapun infrastruktur digital berkaitan erat dengan transformasi digital dan e-commerce karena menjadi fondasi utama konektivitas dan teknologi yang memungkinkan proses digitalisasi berjalan. Untuk transformasi digital, infrastruktur digital mendukung penerapan teknologi seperti cloud computing, big data, dan IoT yang meningkatkan efisiensi dan inovasi di berbagai sektor. Sedangkan dalam e-commerce, infrastruktur digital memastikan sistem transaksi, manajemen data, dan interaksi pelanggan dapat berjalan lancar dan aman, sehingga memudahkan bisnis online berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar intranet dan extranet. Menurut Chavez, intranet adalah jaringan pribadi dalam satu perusahaan yang menggunakan standar internet untuk memungkinkan para karyawan mengakses dan berbagi informasi menggunakan teknologi web publishing. Sedangkan extranet adalah layanan yang disediakan melalui internet dan teknologi web dengan memperluas intranet di perusahaan untuk pelanggan, pemasok, dan kolaborasi bisnis. Hubungan keduanya yaitu extranet sebagai ekstasi dari intranet yang dapat menjangkau pihak-pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan untuk dapat memudahkan kerjasama dengan berbagai data secara aman. Selanjutnya ada jenis layanan intranet dan extranet. Dari intranet memiliki layanan komunikasi internal yang menyediakan akses cepat ke dokumen penting. Yang kedua ada kolaborasi proyek, di mana hal ini memungkinkan tim bekerja sama dalam proyek melalui fitur ruang diskusi atau berbagai file. Yang ketiga ada portal karyawan yang berisi informasi pribadi karyawan. Yang keempat ada akses aplikasi bisnis yang mengintegrasi aplikasi internal seperti sistem manajemen hubungan pelanggan dan sistem manajemen konten. Yang kelima ada komunikasi efektif sebagai sarana komunikasi internal melalui email, pesan instan, dan forum diskusi. Dari extranet memiliki layanan integrasi rantai pasok yang memungkinkan perusahaan berkoordinasi dengan pemasok dan distributornya.
Yang kedua, ada layanan pelanggan yang menyediakan portal bagi pelanggan untuk mengakses berbagai informasi tentang produk. Yang ketiga, ada berbagi katalog produk. Perusahaan dapat berbagi katalog produk yang diperbarui secara langsung dengan mitra dagangnya. Dan yang keempat, ada manajemen reservasi yang digunakan secara luas dalam industri perjalanan seperti agen perjalanan daring untuk memungkinkan mitra mengelola inventaris, menyesuaikan harga, dan memantau pemesanan properti mereka. Kemudian ada tren global intranet dan extranet. Di intranet digunakan sebagai DEX atau Digital Employee Experience, di mana platform ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen, tetapi juga menjadi pusat pengalaman digital karyawan. Di extranet sendiri digunakan untuk menyediakan layanan mandiri bagi pelanggan yang ingin melacak pesanan, melihat riwayat transaksi, atau mengunduh faktur tanpa perlu menghubungi tim layanan pelanggan. Berikutnya, karakteristik utama intranet dan extranet. Bagian skalabilitas intranet terbatas, biasanya hanya mengikuti pertumbuhan jumlah karyawan dan kapasitas server internal perusahaan. Sedangkan extranet lebih fleksibel, karena bisa memanfaatkan layanan berbasis cloud. Di bagian aksesibilitas global, intranet biasanya hanya dari jaringan internal perusahaan atau melalui VPN. Sedangkan extranet bisa diakses secara global oleh mitra atau klien yang sudah diberikan izin. Pada bagian research pooling, intranet biasanya dikelola khusus untuk internal, tidak berbasis pooling karena cenderung memakai infrastruktur perusahaan sendiri. Sedangkan extranet lebih sering menggunakan research pooling cloud computing, sehingga berbagai pihak eksternal dapat berbagi akses pada sumber daya tertentu secara efisien. Pada bagian pay-as-you-go pricing, intranet umumnya tidak berbasis pay-as-you-go. Perusahaan menanggung biaya penuh untuk membangun dan memelihara infrastruktur, sedangkan extranet bisa memanfaatkan model pay-as-you-go melalui layanan cloud. Kita masuk pada bagian peran intranet dan extranet dalam bisnis digital. Salah satu peran intranet dalam bisnis digital adalah mendukung fleksibilitas bisnis yang memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi, aplikasi, dan alat kerja dari mana saja, sehingga bisnis dapat berjalan lancar tanpa terikat lokasi fisik. Yang kedua yaitu efisiensi biaya dan waktu. Dengan menyediakan portal terpusat untuk semua informasi dan tugas administratif, intranet mengurangi waktu yang dihabiskan karyawan untuk mencari informasi. Lalu ada peran yang lain, yaitu intranet memiliki fitur-fitur forum diskusi yang mendukung kolaborasi jarak jauh. Dan selanjutnya ada akses big data dan analitik yang terintegrasi serta menyajikan dashboard dan laporan analitik bisnis kepada karyawan yang berwenang seperti data penjualan atau metrik kinerja. Peran extranet sendiri yaitu memungkinkan interaksi bisnis selama 24 jam per hari. Yang kedua ada efisiensi biaya dan waktu, di mana mengoptimalisasi proses bisnis yang sebelumnya manual. Extranet mengurangi biaya administrasi dan mempercepat siklus bisnis. Yang ketiga dan yang keempat sama seperti perannya intranet, extranet juga mendukung kolaborasi jarak jauh dan akses big data serta analitik. Kelebihan fleksibilitas intranet
memungkinkan karyawan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja. Sedangkan extranet memberikan fleksibilitas dalam interaksi dengan mitra, pemasok, hingga pelanggan. Untuk efisiensi sendiri, intranet meningkatkan efisiensi internal dengan mengonsolidasikan semua informasi dan alat kerja dalam satu platform terpusat. Sedangkan extranet mengoptimalisasi interaksi bisnis dengan pihak eksternal. Adapun inovasi intranet yang dirancang dengan baik dapat mempromosikan budaya inovasi dengan menyediakan berbagai fitur kolaborasi. Untuk extranet sendiri memungkinkan inovasi kolaboratif dengan mitra eksternal perusahaan dengan berbagai penelitian, rencana produk, atau spesifikasi teknis secara aman. Intranet dan extranet memiliki 3 tantangan, yaitu keamanan, privasi, dan ketergantungan vendor. Salah satu tantangan intranet yaitu keamanannya, di mana rentan terhadap ancaman internal seperti pelanggaran data privasi. Ada juga tantangan keamanan dari extranet yang jauh lebih besar karena melibatkan pihak luar, di mana risiko peretasan, pencurian data, atau penyalahgunaan aksesnya sangat tinggi. Kita masuk pada studi kasus Microsoft. Microsoft 365 adalah ekosistem yang menggabungkan intranet dan extranet melalui pendekatan yang memungkinkan perusahaan memiliki satu platform terpadu untuk semua kebutuhan internal dan eksternal. Pada penerapan intranet, Microsoft didukung oleh SharePoint Online. Microsoft menggunakan platform ini untuk menciptakan portal intranet yang sangat personal dan dinamis bagi karyawannya. Setiap divisi atau tim memiliki situs SharePoint-nya sendiri untuk berbagi dokumen, berita, dan panduan proyek. Microsoft 365 juga memfasilitasi extranet melalui fitur Azure AD B2B atau business to business dan berbagi eksternal di SharePoint. Fitur ini memungkinkan perusahaan mengundang pengguna eksternal, yaitu mitra, pemasok, atau kontraktor. Penerapan intranet dan extranet yang terintegrasi di Microsoft 365 menunjukkan bahwa platform ini tidak hanya sekedar alat, tetapi ekosistem digital yang mendorong efisiensi dan pertumbuhan. Kita masuk pada bagian visualisasi intranet dan extranet. Pada lingkaran paling luar disebut internet, lingkaran tengah disebut extranet, dan lingkaran inti disebut intranet. Lingkaran paling luar diibaratkan internet yang menciptakan koneksi antara komputer di seluruh dunia. Lingkaran tengah diibaratkan extranet yang menciptakan koneksi di luar suatu organisasi. Dan lingkaran inti diibaratkan sebagai intranet di dalam suatu organisasi. Pada intinya, intranet dan extranet adalah bagian dari internet yang menghubungkan seluruh dunia. Extranet sebagai tempat interaksi pihak luar seperti pemasok dan pelanggan dengan organisasi. Sedangkan intranet tempat interaksi pihak internal organisasi seperti karyawan. Kita sampai pada penghujung presentasi kali ini. Kesimpulannya, intranet adalah jaringan pribadi internal yang hanya bisa diakses oleh karyawan dalam satu organisasi untuk komunikasi, kolaborasi, dan berbagi sumber daya secara internal. Sedangkan extranet adalah jaringan pribadi yang serupa tetapi memberikan akses terkontrol ke pengguna eksternal yang berwenang, seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan. Dalam ekosistem bisnis digital, intranet berperan sebagai jaringan pribadi dan pusat kendali internal yang mendukung operasional sehari-hari serta meningkatkan pengalaman karyawan. Sedangkan peran extranet dalam bisnis digital berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, mitra, dan pemasok.
Keduanya menggunakan teknologi internet yang aman. Berikut adalah pertanyaan untuk teman-teman sebagai bahan evaluasi. Silakan dijawab ya teman-teman, dan terima kasih sudah menonton.